Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa mengikuti UTS perpajakan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hamnur Milasari, Prodi Akuntansi Syariah, kelas A. Baik, langsung saja yang pertama yaitu sejarah pemungutan pajak. Pada tahun 509 sampai 27 sebelum Masehi di Roma, ada beberapa pungutan yang diwajibkan kepada rakyatnya dengan sebutan seperti censor, questor, dan jenis pungutan lainnya. Pajak langsung atau tributum dipungut pada zaman perang terhadap penduduk Roma sampai tahun 167 sebelum Masehi. Setelah abad kedua, penguasa Roma mengandalkan pajak tidak langsung yang disebut vectigalia seperti portoria, yakni pungutan atas penggunaan pelabuhan. Di zaman Julius Caesar dikenal centesima rerum venalium, yakni sejenis pajak penjualan dengan tarif 1% dari omset penjualan. Di Italia dikenal decumae, yakni pungutan sebesar 10% dari para petani atau penguasa tanah. Setiap penduduk di Italia termasuk penduduk Roma sendiri dikenakan pajak langsung tributum yang tetap. Di benua Amerika, setelah benua tersebut menjadi koloni Inggris, penduduk koloni mempunyai kewajiban membayar berbagai pungutan kepada pemerintah kolonial Inggris, yang di kemudian waktu menjadi penyebab revolusi Amerika, yaitu setelah diundang-undangkannya The Stamp Act pada tahun 1765 dan The Townshend Act pada tahun 1767. The Stamp Act merupakan undang-undang yang mewajibkan setiap penduduk koloni tersebut untuk membayar pajak atas pembelian koran, kartu judi, dadu, dan akte perkawinan. The Townshend Act merupakan pungutan terhadap teh, kertas, cat, dan kartu. Selanjutnya, sejarah perpajakan di Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapatan utama dari sebuah negara, termasuk Indonesia. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Sebenarnya, di Indonesia sudah mengenal pajak sebelum masuknya Belanda. Saat itu pajak dikenal sebagai istilah upeti. Upeti sendiri adalah pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pribadi dan operasional kerajaannya. Contohnya seperti membangun istana untuk membiayai rumah tangga kerajaan. Ketika Belanda masuk dan menjajah Indonesia, saat itulah kita mengenal sistem perpajakan modern. Pemerintah Belanda membedakan besar tarif pajak berdasarkan keluarga negaraan wajib pajak. Pada tahun 1885, pemerintah Belanda memberlakukan kenaikan pajak rumah tinggal untuk warga Asia menjadi 4%. Ada dampak negatif akibat dari pengenaan pajak di era kolonial dan era sebelumnya, yaitu membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa pajak itu hanya untuk dari superioritas penguasa kepada rakyatnya.
karena pada masa itu hampir semua sektor pemungutan pajak dilakukan dengan cara manual dan tanpa pengawasan. Hal inilah yang kadang menjadi penyebab terjadinya penyelewengan pemungutan pajak pada masa itu dan meninggalkan kesan kurang baik sampai sekarang. Selanjutnya, dasar sistem perpajakan. Pertama, pengertian pajak. Pajak dalam istilah asing disebut tax, dalam bahasa Inggris import contribution, tax droit dalam bahasa Prancis, Steuerabgabe dalam bahasa Jerman, imposto contribution, tribut, gravamen, tasa dalam bahasa Spanyol, dan belasting dalam bahasa Belanda. Dalam literatur Amerika, selain istilah tax, dikenal pula istilah tarif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, fungsi pajak. Pajak merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi anggaran. Kedua, fungsi mengatur. Ketiga, fungsi stabilitas. Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak terbagi menjadi 5, yaitu pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea materai, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, sistem perpajakan. Pertama, self-assessment system. Ini merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Bisa dikatakan bahwa wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan, sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya. Di sini pemerintah berperan sebagai pengawas dari setiap wajib pajak dalam sistem self-assessment tersebut. Sistem self-assessment ini biasanya diterapkan untuk jenis pajak yang termasuk kategori pajak pusat, seperti misalnya untuk PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPH, pajak penghasilan. Dalam sistem wajib pajak diharuskan untuk menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu untuk dibayarkan. Kedua, official assessment system. Sistem pemungutan pajak official assessment ini berbeda dengan sistem self-assessment sebelumnya, di mana pada sistem pemungutan pajak official assessment membebankan wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang pada petugas perpajakan, di mana petugas perpajakan tersebut berperan sebagai pihak pemungut pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak. Pada sistem pemungutan pajak ini, setiap wajib pajak berperan pasif dan nilai pajak yang terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh petugas perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini umumnya diterapkan pada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang ketiga, yaitu withholding system. Dalam sistem pemungutan pajak ini, besaran pajak yang harus dibayarkan atau dihitung oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiga yang dimaksud ini bukan merupakan wajib pajak dan juga bukan merupakan petugas perpajakan. Seperti contohnya dalam pemotongan penghasilan yang diperoleh seorang karyawan, di mana hal tersebut dilakukan oleh seorang bendahara sebuah instansi atau HRD dalam sebuah perusahaan. Jadi, karyawan yang bersangkutan tidak perlu lagi untuk mengurus pemotongan pajak dan membayarkan pajak miliknya.
Sekian presentasi dari pemaparan materi UTS saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.